Kalurahan Ngelanggeran merupakan kelurahan yang berada di Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini sedang diadakan pembangunan lanjutan Jalan Tawangalang yang diproyeksikan sebagai jalan alternatif Jogja Wonosari. Pemerintah mengharapkan agar pembangunan Jalan Tawangalang ini dapat memberi manfaat serta kemudahan dalam segi ekonomi serta mobilitas bagi masyarakat. Akan tetapi, apakah dampak yang diterima telah sejalan dengan harapan pemerintah? Oleh karena itu, dilakukan wawancara kepada pemerintah Kalurahan Ngelanggeran, yakni Bapak Trianta selaku ulu-ulu di kantor Kalurahan Ngelanggeran, guna mengetahui dampak yang diakibatkan oleh pembangunan Jalan Tawangalang bagi masyarakat sekitar. Sejauh mana sih pemerintah atau Kapanewon ini atau kelurahan terlibat dalam pembangunan jalan Tawangalang? Ya, kalau keterlibatan kita itu sebenarnya lebih di perencanaan, di survei membantu survei awal, lalu pembebasan lahan itu pemerintah desa atau pemerintah kelurahan juga terlibat, sampai dengan sosialisasi akan dimulainya program pembangunan jalan Tawangalang itu. Nah, selebihnya itu sudah menjadi kewenangan dari pemerintah DIY dan konsultan tentunya untuk pembangunan itu. Kalau yang setelah itu kita sudah tidak Berarti hanya tahu. di awal. Ya, di pembebasan lahannya Mas kita dilibatkan. Untuk kendala, apakah ada kendala itu selama pembangunan atau sebelumnya? Ya, kendala ada nih Mas. Kalau yang berhubungan dengan masyarakat lebih kepada ya mungkin kurangnya informasi, misalnya sisi mana bangunan-bangunan itu akan diletakkan atau nanti itu jadinya seperti apa gitu. Kemarin di evaluasinya itu banyak yang posisi rumah warga itu kan malah jauh di atas jalan. Padahal sebelumnya kita juga nggak pernah, masyarakat itu tidak pernah berpikir bahwa nanti itu rumah saya itu malah di atas jalan gitu. Karena di awal itu memang seperti DED-nya itu memang tidak disampaikan detail. Nanti itu jadinya seperti ini gitu, enggak. Nah, terus banyak misalnya ini juga salah dalam memahami atau tidak. Misalnya ada dinas pemerintahan lah istilahnya dalam hal ini yang menjembatani itu bilang ke masyarakat bahwa nanti di sini akan dibuatkan jalan-jalan ke akses ke rumah warga gitu. Tapi karena letaknya itu tinggi, jadinya itu kan tidak dibuatkan waktu itu di awal. Terus, nah akses yang dimaksud itu apakah hanya akses yang jalan utama atau yang jalan dari masing-masing rumah itu tadi, Mas. Nah, yang dibuatkan itu ternyata kan hanya jalan yang akses utama. Jadi keinginan warga itu ya dari rumahnya warga itu langsung ke jalan itu ada aksesnya. Nah, itu kemarin juga sempat jadi evaluasi. Terus di depan halaman warga itu banyak yang belum dikondisikan talut. Nah, itu pernah kami sampaikan ke pelaksana, itu katanya tidak ada RAB-nya. Nah, seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu mungkin yang jadi miskomunikasi juga. Jadi untuk rekomendasinya mungkin lebih kejelasan tentang informasi. Ya, di awal. Atau mungkin ya, kita juga punya gambarnya gitu loh, Mas. Tapi saya juga tidak tahu apakah gambar itu punya hak cipta hanya pemerintah dan konsultan pelaksana saja yang boleh memegang atau membaca itu, kita juga nggak tahu. Seperti itu. Tapi ya sampai saat ini kita nggak boleh untuk melihat gambarnya itu seperti apa. Kalau untuk
masyarakat itu yang terkena langsung itu gimana tuh Pak? Kayak mungkin ada yang protes atau enggak gitu, atau ada yang ngeluh? Ya kebanyakan itu di anu Mas, di harga tanahnya yang terkena dampak itu, dampak jalan itu maksudnya. Sebagian itu memang ada yang sudah merasa sesuai, tapi sebagian itu ada yang merasa belum sesuai. Jadi ya problemnya di situ, dan kita juga tidak tahu lagi bagaimana cara menentukan harganya bisa sampai di harga itu, kan itu bukan kewenangan kita juga Mas kadangkala, tapi ya masyarakat itu jadi dampaknya juga ke pemerintah desa juga gitu. Kadangkala kita itu diklaim itu mungkin tidak mau memfasilitasi dan sebagainya, tapi itu kan di luar kewenangan desa sebenarnya. Kalau pembebasan tanah itu yang terkena dampak. Jadi itu berarti ada sebagian yang ngeluh, tapi ada juga sebagian yang menerima juga. Betul. Ada sebagian yang memang merasa sudah sesuai, ada yang belum sesuai, dan persenannya saya juga nggak tahu itu berapa persen, berapa persennya. Kalau diperseni mungkin seperti itu. Kalau permasalahan lingkungan itu ada nggak Pak? Misalnya tadi sebelumnya ada jalan ini jadi lebih sering kemalingan atau Ya, ada juga. jadi lebih banyak gitu ya maksudnya Ya. setelah jalan ini. Soalnya kan ada jadi banyak yang masuk gitu ya. Iya Mas, ya itu dampak positif dan negatif sih Mas. Kalau dampak negatif ya tentunya semacam itu, tapi sebenarnya itu juga ada resiko lah, karena ya cuma karena belum terbiasa dengan lingkungan baru. Iya. Ya karena tadi saya sebutkan itu ada dampak positif dan negatifnya. Ya negatifnya itu ya seperti sering kecurian, terus kebisingan gitu loh Mas. Kadang kan kalau pagi-pagi itu banyak anak-anak muda yang balap liar kayak gitu. Jadi kan suaranya kan jadi mengganggu, padahal sebelumnya kan tidak terdengar suara apa-apa mungkin sebelumnya. Terus dampak yang lain itu terkait juga dengan pertanian, yang ya kadang perencanaannya itu pasti juga ada yang kurang gitu Mas. Jadi kadang pas musim hujan itu airnya itu tidak mengalir di tempatnya, jadi malah merusak lahan milik warga. Itu juga ada sebagian, tapi tidak semua. Nah seperti itu dampak-dampak yang terjadi di masyarakat, tapi itu bisa diatasi sebenarnya. Oke, lanjutnya ada misalnya ada perubahan mata pencarian atau penambahan mata pencarian dari masyarakat kan ya? Ada Mas. Berarti itu yang sekedar di samping-samping jalannya atau gimana? Iya, ya kebanyakan di samping-samping jalan itu memang banyak tumbuh usaha-usaha baru, seperti warung makan, dagang kaki lima, terus bengkel, cucian mobil, seperti itu tumbuh Mas. Dan itu banyak ya seperti itu. Terus di satu sisi harga tanah itu juga lumayan naiknya drastis. Ya di pinggir-pinggir jalan itu banyak yang cari. Kalau untuk berarti secara tidak langsung itu jalan Tawang-Nalang ini meningkatkan ekonomi ya? Berarti meningkatkan kondisi ekonomi gitu maksudnya? Iya, walaupun berapa persennya itu saya juga belum tahu itu Mas. Meningkat tapi mungkin sedikit lah ya? Iya. Kalau untuk partisipasi masyarakat itu selama pembangunan itu ada yang misalnya keikutsertaan dalam pembangunan atau gimana? Hanya berapa Mas? Karena mereka lebih memilih bekerja selain di situ, karena upahnya itu kecil dibandingkan upah mereka kesehariannya. Ibaratnya ketika mereka bekerja itu minim itu upahnya 80, di sana itu masih 70 kayak gitu. Kalau tukang itu misalnya 90, kalau di sini kan udah 100 lebih. Itu pun sudah dapat makan dan minum walaupun hanya satu kali. Kalau di sana kan enggak, dilepas saja. Jadi harian di angka 75-80 itu masih berlaku. Nah, untuk masyarakat itu kan sudah di atas itu Mas sebenarnya UMK-nya. Berarti itu masyarakat tuh dalam keikutsertaan dalam konstruksi ya? Ya. Berapa?
itu sedikit Mas, paling hanya 1-2 lah yang ikut. Tapi yang memang direkrut oleh pelaksana itu ada, itu sebagian besar itu ada Mas, yang direkrut dia jadi timnya apa? Timnya pelaksana. Jadi tidak bekerja fisik loh Mas. Maksudnya kan kalau bekerja fisik ya ikut membangun talo. Kayak mandornya mungkin. Iya, jadi tukang atau pekerja itu. Tapi kalau yang jadi tenaga-tenaga yang direkrut oleh pelaksana atau PT atau CV-nya itu banyak, termasuknya di Ngelanggeran. Ada beberapa warga. Oke. Mungkin untuk wawancara Bapak kali ini cukup sekian. Ya.